Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Nah, ini suasana malam hari teman-teman ya. Ini selepas hujan deras. Alhamdulillah ini udah reda hujannya ya teman-teman. Dan ini saya lagi beraktivitas di warung sembako seperti biasa ya. Ini setelah hujan tuh agak sepi memang ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Kita tuh ada yang namanya jualan, harus tetap semangat ya teman-teman, harus tetap optimis di warung sembako ya. Jangan cepat mengeluh, jangan cepat menyerah teman-teman ya. Pokoknya selagi ada kesempatan, masih ada waktu, kita tetap berinovasi, tetap memberikan yang terbaik untuk warung kita ini, untuk usaha kita ini. Sebelum melanjutkan ke videonya, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya untuk teman-teman yang selalu hadir, mendukung, mensupport saya. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru gabung, baru menonton, baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan mengklik video saya ini. Salam kenal untuk semuanya ya. Semoga dari video yang saya share ini ada sedikit manfaatnya untuk teman-teman yang menontonnya. Mungkin jadi ide untuk usaha di rumah gitu ya, ataupun untuk menambah semangat ya teman-teman, seperti itu. Atau juga bisa menjadi hiburan dikala teman-teman lagi sepi, lagi iseng di rumah, ataupun menjadi menambah wawasan untuk teman-teman yang belum tahu tentang hal perdagangan persembakoan. Iya, ngomong apaan ya teman-teman. Seperti itulah teman-teman ya. Semoga jadi hiburan deh gitu ya untuk teman-teman yang menontonnya. Oke, lanjut ke videonya ya teman-teman. Kita share di sini bagaimana cara mengatasi permasalahan warung sembako sepi pembeli ya. Saya juga itu sering rasakan teman-teman. Namun kita harus bisa mengatasinya. Seperti apa sih cara-caranya gitu ya, supaya warung kita itu ramai kembali gitu, banyak pembelinya, sehingga kita pun mendapatkan omset yang banyak gitu, dan keuntungan juga lumayan cepat juga ya teman-teman. Karena siapa ya yang nggak kepingin usaha warung sembakonya rame gitu, lancar dan sukses pastinya ya teman-teman. Impian dari seorang pedagang warung sembako itu adalah memiliki warung yang ramai, pengunjung yang banyak setiap hari ya teman-teman, pendapatan yang melimpah ruah gitu, antrean di depan itu banyak orang gitu yang hendak berbelanja gitu ya teman-teman. Dan sayangnya itu banyak pula usaha warung sembako itu yang hanya buka aja gitu ya teman-teman, tidak terlalu banyak yang beli, bahkan bisa sampai mungkin ya, tapi jangan sampai seperti itu teman-teman. Kita harus tetap bertahan meskipun seperti apa warung kita ya, sepinya gitu harus kita pertahankan ya. Banyak juga yang karena sepi ini mereka memilih untuk tutup warungnya, sehingga barang-barangnya itu tidak laku sama sekali, dan memang patah semangat gitu loh teman-teman, patah semangat sehingga menjadi usahanya ini jadi gulung tikar gitu ya, karena pendapatan yang tidak bisa menutup modalnya, seperti itu. Pebisnis ataupun pengusaha apa saja tentu saja harus bisa memutar otak dengan keras ya, untuk dapat membangkitkan dan mempertahankan usahanya itu. Dan lalu apa saja yang biasanya dilakukan untuk mengatasi warung sembako itu sepi pembeli? Berikut ada beberapa tips untuk mengatasi warung sembako sepi pembeli. Untuk tips yang pertama adalah kita memberikan diskonan ya. Diskonan itu adalah hal yang menarik, yang sering membuat kalap setiap orang dengan embel-embel beli 2 gratis 1 misalnya ya, ataupun beli 3 gratis 1 gitu, ataupun ada potongan-potongan harga berapa persen dari setiap harga tersebut ya. Itu akan membuat seseorang yang sebenarnya hanya ingin membutuhkan satu aja, tapi karena melihat harganya murah, jadi mereka tuh membeli 2 atau 3 gitu ya teman-teman. Dan itu hal sangat memberikan keuntungan bagi kita ya, karena kita mendapatkan untung ataupun mendapatkan penglaris lebih cepat ya, karena barang kita itu lebih cepat terjualnya ya. Dan si pembeli pun merasa senang karena dapat harga potongan harga, karena membeli 3 pieces ataupun 2 pieces seperti itu dengan harga itu. Jadi mereka merasa, oh iya ini murah nih, dapat
potongan harga gitu ya. Nah, biasanya dengan harga diskonan itu akan memberi keuntungan yang lumayan dan memikat gitu, memikat pelanggan untuk supaya berbelanja lagi ke warung kita. Apalagi ibu-ibu ya yang biasanya senang dengan harga-harga diskon, itu lebih cepat terpancingnya gitu teman-teman dengan harga-harga murah gitu ya. Yang kedua, cara mengatasi warung sembako sepi pembeli itu kita harus mengikuti seperti toko-toko modern ya teman-teman, memberikan promo yang menarik ya untuk para pelanggan kita, untuk para langganan ya. Promo itu seperti beli 2 gratis 1 lagi gitu, beli barang A gratis barang B, seperti itu. Misalnya contohnya beli minyak 2 liter gitu ya, 2 liter dengan harga 30.000 misalnya, dapat piring 1 misalnya, ataupun belanja 50.000 dapat gratis kecap misalnya, ataupun dapat gratis mangkok piring gitu ya teman-teman. Seperti itu cara mudahnya memikat pelanggan untuk supaya warung kita itu ramai kembali ya, banyak yang meminati berbelanja di warung kita. Nah, kita bisa tentukan untuk promonya itu berapa hari sekali ataupun setiap hari apa gitu, apalagi jika promonya bisa berlangsung dengan waktu yang lama. Misalnya saat tanggal muda ya, karena itu kan banyak tetangga kita yang pada gajian tuh, kita bikinlah promo beberapa hari, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 5 atau sampai tanggal 10 gitu ya teman-teman. Nah, pasti itu akan sangat banyak diburu orang ya untuk berdatangan ke warung kita, karena akan menyerbu promo tersebut ya teman-teman. Semoga berhasil ya dengan cara itu, dan kita selanjutnya punya cara lain untuk supaya warung kita itu dari sepi pembeli menjadi ramai gitu ya, yaitu dengan cara membuat iklan teman-teman ya, seperti di warung-warung modern besar ya, toko-toko modern besar gitu ya, yang membuat iklan tuh gencar banget ya di mana-mana teman-teman ya. Kita pun bisa ya warung kecil-kecilan seperti ini membuat iklan barang-barang yang kita jual ini. Nah, untuk warung-warung besar mungkin bisa iklan di TV, di sosial media, dan bisa menyewa orang ataupun SPG ya untuk memberikan keuntungan apa saja berbelanja di tokonya gitu ya. Untuk kita sebagai pemilik warung kecil-kecilan, warung sembako rumahan ini, iklannya itu adalah dari mulut ke mulut pastinya ya, dari tetangga ke tetangga gitu ya. Misalnya ada tetangga yang berbelanja, nah seperti itu tadi ya, yang poin 1 dan poin 2 kita terapkan, pasti akan iklan juga tetangga kita itu. Biasanya kalau dapat potongan harga ataupun dapat diskonan gitu, ataupun harga murah di warung kita, biasanya para tetangga itu, para langganan tuh iklan juga ya ke tetangganya ya, aku beli ini di sana tuh dapat harga murah gitu, dapat hadiah ini, seperti itu. Itu kan sama aja iklannya, iklannya murah dari mulut ke mulut teman-teman ya. Semua itu butuh proses, namun ya teman-teman tidak ujug-ujug langsung sehari habis, mungkin ada proses, ada tahapan-tahapannya. Kita harus sabar dan telaten menjalaninya ya. Dan semua orang itu harus punya pemikiran ataupun memutar otak ya, agar usaha itu, bisnis kita itu bisa dikenal orang banyak tuh seperti apa gitu ya. Banyak cara-cara yang harus kita terapkan di warung kita untuk menarik pelanggan ya, supaya warung kita itu tidak sepi lagi teman-teman ya, banyak yang berbelanja. Selanjutnya, cara mengatasi warung sembako sepi pembeli itu dengan kita ikut turut serta dalam acara event ataupun kegiatan sosial di lingkungan kita ini teman-teman ya. Ketika ada event ataupun acara sederhana di lingkungan kita ini, seperti misalnya acara maulid ya, ataupun acara jalan sehat, atau acara kebersihan gitu, lingkungan gitu ya, atau acara apapun yang melibatkan orang banyak gitu ya, kita coba memberikan sumbangan sekedar air putih aja ya, ataupun air mineral gitu ya teman-teman, ataupun kita bisa memberikan sesuatu yang lebih menarik lagi semampu kita ya, sesuai kemampuan kita. Itu juga bisa membuat warung kita itu lebih dikenal oleh masyarakat ya. Oh, ini dari Bapak Anu gitu ya, oh ini spanduk dari Bapak Anu, ataupun ini air mineral ini dari warung itu tuh gitu kan, seperti itu. Ataupun cemilan-cemilan kecil gitu ya, ini dari warung sana tuh, dikasih untuk acara kerja bakti ataupun untuk acara kegiatan-kegiatan lain ya teman-teman. Contoh mudahnya seperti itu, kita ikuti beberapa kegiatan di lingkungan kita, kita memberikan beberapa barang yang memang dibutuhkan saat itu ya.
Ya, hitung-hitung kita memperkenalkan diri juga insya Allah mendapat kebaikan-kebaikan lain ataupun keberkahan untuk kita pastinya ke depannya, insya Allah seperti itu ya teman-teman. Dan kita juga bisa ikut gabung di acara tersebut ya, misalnya di warungnya ada yang menunggu, ada yang nungguin gitu, kita coba ikut gabung bersama bapak-bapaknya ataupun bersama ibu-ibunya. Jangan sampai kita menutup mata ataupun pura-pura tidak tahu jika ada event tertentu ataupun ada acara tertentu di lingkungan kita itu ya teman-teman. Berusahalah untuk memberikan sumbangsi sebaik mungkin ya, semampu kita gitu ya teman-teman, untuk membangun citra nama warung kita itu ya teman-teman, biar lebih dikenal lagi, biar banyak juga yang mungkin insya Allah kedepannya banyak yang mengetahui gitu warung kita itu ramah dan peduli pada lingkungan ya teman-teman. Itu juga insya Allah membawa satu keberkahan untuk kita ke depannya. Siapa tahu nanti banyak langganan-langganan baru yang berdatangan ya. Dengan cara itu kita akan rahasia Allah rezeki itu ya teman-teman. Jadi sebagaimana mestinya lah kita di lingkungan ya, berbaik kepada masyarakatnya gitu, ikuti acara-acaranya seperti itu. Dan jika memang ada kesempatan kita hadir di acara tersebut, itu juga mendapatkan satu kebaikan untuk kita dan satu kebaikan lagi untuk perkembangan usaha kita. Selanjutnya, cara mengatasi warung sembako sepi pembeli itu kita memiliki harga-harga yang relatif lebih murah dibandingkan warung-warung lain ya teman-teman. Karena dengan cara kita mematok harga sedikit lebih murah itu sangat memikat para konsumen teman-teman ya. Meskipun selisihnya hanya 500 ataupun 1000 gitu dari setiap barang, kan jika belanjanya banyak jadi banyak ya potongan harganya seperti itu teman-teman. Dari itu kita harus mampu bijaksana dalam mengelola harga-harga jual kita ini ya. Ketika kita harus mengikat harga jual dengan lebih murah dan juga kita menjadikan keuntungan yang lumayan untuk kita ya, karena perputaran barang di kita itu lebih cepat gitu, dan pastinya lakunya lebih banyak dan pastinya juga akan diburu pelanggan ya, karena terkenal dengan warung murahnya gitu, seperti itu teman-teman. Dan itulah kesempatan kita ya untuk mendapatkan keuntungan dan kita bisa lebih cepat lagi memutar modal kita ya, karena perputarannya cepat pasti perkembangan warung pun sangat cepat ya. Itulah teman-teman beberapa cara mengatasi warung sembako sepi pembeli. Semoga ada manfaatnya video ini teman-teman. Terima kasih semuanya sudah menonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.